Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil waliyil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi ta'ala wa ifdalih, amma ba'd. Hadratal muhtaramin sadatanal ulama al-muhtaramin wonten sanipun para alim ulama, bapak kiai khusus ingkang kula hormati, para ustaz ustadzah ingkang kita hormati, wa nakhussu bidiri wonten sanipun Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Marhaban yang satu kita dereki penyanipun akhi fillah Kiai Najib Abdul Hakim, Kiai Nur Haris Ali yang kula hormati, penyanipun sepuh kita Bapak Haji Saring Al-Hajj, sedaya keluarga yang kula hormati, Bapak Kiai Samsul Anam yang kita hormati, dan sedaya para masyayikh, para bapak-bapak kiai, para ustad dan semua lenggah rawuh yang kula hormati, ibu-ibu nyai dan saya santri Pondok Pesantren Nurul Islahiyah, saya kakung putri yang kula hormati, dan saking para rawuh jamaah sedaya hadirin wal hadirat ingkang kinurmatan yang kula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Kula nderek syukur alhamdulillah dalu menika pelaksanaan majlisan al-khidmah kanthi rangkaanipun dipun laksanakaken sesuai jadwal tiap akhir bulan. Alhamdulillah nderek remen, alhamdulillah dalu menika kula nderek tabarukan lawontenipun majlis menika, mugi majlis ingkang mubarak, ingkang manfaat, ingkang maslahat ingkang saya menika mugi-mugi waget lestantun ngantos sak akhir-akhiripun saged berkembang wonten pundi kemawon langkung-langkung para santri, para alumni waget ngembangaken wonten wilayahipun piyambak-piyambak. Allahumma amin. Dan pinaringan barokah kados barokah tengah Hadratul Syekh Kiai Haji Ahmad Asrari Ishaqi lan Kiai radhiyallahu anhu, Kiai Usman Nati Ishaqi wa usulihim wa furu'ihim istayanibun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki badhe matur napa niki? Alhamdulillah. Wis gedhik kula badhe matur sak pangertosan kula. Sudah sering-sering kita dengarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara ayat-ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim, beliau sendiri menyatakan dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi di dalam kalamullah ini Allah menyebut nama beliau, nama ismul dzat beliau, ismul jalal beliau, innallah. Ini yang kersane Gusti Allah. Jadi kadang-kadang Allah menyebutkan ini, kadang-kadang menyebut nahnu, juga menyebut Allah. Innallaha, bahwa sungguhnya Allah ya saya ini. Misalnya kan boleh saja saya ini Mas'ud, saya Mas'ud Masduki, menyatakan Mas'ud Masduki sekarang menyatakan demikian. Ini boleh.
Ini boleh. Jadi kalau istilah balaghah ini intiqal minal mutakallim ilal ghaib. Mengalihkan kata dari mutakallim ke ghaib. Ini mengapa ini Allah menyebutkan Allah, tidak sekedar aku. Mengapa ini? Agar ini lebih berbobot, ya. Meskipun semuanya berbobot, Al-Quran itu semuanya berbobot. Tetapi ya faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Sama-sama bobotnya tentu saja ada sebagian ayat, bahkan sebagian surat itu satu sama lain punya kelebihan. Misalnya suratul Ikhlas yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini tentu saja martabatnya, surat ini lebih punya kelebihan daripada surat apa? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Karena ceritakan Abi Lahab, yang satu menceritakan bahwa Allah adalah Qul huwallahu, meskipun sama-sama Al-Qur'an. Meskipun sama-sama Al-Qur'an. Nah, sekarang menyatakan Allah sendiri itu yusalluna 'alan nabi wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah sendiri berselawat. Apakah selawatnya Allah juga Allahumma sholli? Tidak. Tidak, Allah tidak Allahumma sholli. Apa maksudnya di situ? Bahwa Allah bersolawat, maksudnya Allah memuji ciptaannya yang paling sempurna, yaitu memuji madah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitalah yang Allahumma. Kalau Allah sendiri Allahumma, terus nanti Allahnya siapa? Jadi Allah madah. Karena setinggi apapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap abduhu, tetap hamba Allah. Ya, tetap hamba Allah. Allah memuji ciptaannya yang paling luhur, yang ahsan khalqi, yang sebaik-baik makhluk, baik khalqan maupun khuluqa, dipuji sendiri oleh Allah. Memang ciptaanku ini hebat sekali. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Masya Allah. Nah, kalau Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim, padahal Allah itu sudah tidak ada tandingan, yang menciptakan bumi langit, menciptakan roh, menciptakan alam semesta, bahkan dunia dan akhirat, penguasa yang abadi, yang kekal, mengalem bono memuji kepada ciptaannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disertai juga wa malaikatahu yusholluna, Nabi, para malaikat selalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah ya Allah kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat selalu berdoa. Kemudian kita sekalian orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang diberi anugerah iman oleh Allah, disampaikan ya ayyuhalladzina amanu. Ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu ini menunjukkan ayat yang penting, baik perintah maupun larangan. Ini penting sekali. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian juga keluargamu dari api neraka. Penting. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Penting. Ayat di mana kita diwajibkan puasa. Orang-orang mukmin diwajibkan
ibadah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Penting untuk zikir. Ternyata bersolawat ini sangat penting. Buktinya apa? Ayat ini dimulai juga dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, apa? Dimulai dari mana? Dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallim. Ini penting, sangat penting. Yang iman lo ya. Bagi orang yang iman. Kira-kira yang masih ragu, nggak merasa penting itu iman enggak? Halo? Kok meneng wae ngopo? Ya mungkin ya iman tapi belum begitu kuat imannya. Belum begitu imannya. Maka wiridnya masyayikh yang kubarok, waduh, masyayikh yang ulama yang agung-agung itu, masya Allah, dzikir, sholawat, bahkan ulama-ulama menciptakan sholawat. Di samping sholawat seperti sholawat Ibrahimiyah, gitu. Kadang-kadang orang memahami sholawat itu ya Ibrahimiyah, tidak. Karena di dalam hadis-hadis itu, di dalam hadis Imam Bukhari, hadis Sahih Al-Jami' Sahih Imam Bukhari, hadis Sahih Muslim, Imam Muslim bin Hajjat Al-Qushair An-Nisabur. Kalau Imam Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Di dalam kitab Sunan Abu Dawud dan lain sebagainya. Begitu hadasana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sallallahu alaihi wasallam juga ada. Bahkan salat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Macamnya banyak sekali. Masya Allah. Ya. Ini yang sangat penting, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallam. Kepada Allah, lagi kembali kepada Allah. Allah itu mengistimewakan Nabi karena hakikatnya memang ini makhluk yang istimewa. Sebelum diciptakan jasmaniahnya itu di pintu surga itu sudah ada tertulis nama la ilaha illallah Muhammadur Rasul di pintu surga. Maka ketika Nabi Adam ngebet mau menikahi Ibu Hawa itu agak tergesa-gesa gitu. Nanti dulu ada jangan dulu. Kamu siapkan maharnya dulu. Jadi kalau santri mau nikah, ya jangan keburu. Sudah punya mahar atau belum? Maharnya apa? Seperangkat alat sholat, jangan mau. Ada adik santri putih, kalau maharnya apa? Seperangkat alat sholat, jangan mau, tak kandani. Wis duwe rukuh, wis duwe. Makanya santri ini kalau bisa harus kaya. Santri harus kaya yang pertama. Yang kedua harus ngalim. Syukur ngalim kaya. Nanti kalau ngasih mahar itu ya apa lah. Alhamdulillah istri saya tak kasih mahar emas yang bobotnya kira-kira ya 57 kilo. Kalau ditimbang naik sendiri selesai turun sendiri. Namanya Mas'ud. Nah ini yo karo nuwun sewu Kiai. Mizah. Tapi ini penting. Nabi Adam nanti turun, berikanlah maharnya. Maharnya apa? Lu kamu kan pernah di surga. Apa yang ditulis di pintu surga itu?
Wah, Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad. Siapa dia? Nah, itulah keturunanmu nanti secara ruhani, secara jasmani. Tetapi inilah penciptaan yang awal, itu Nur Muhammad. Ini kamu hormati dulu, jangan keburu. Oh, ya. Cantik-cantik, jangan keburu nikah dulu, siapkan maharnya. Siapkan maharnya. Nah, ini kembali lagi kemana? Sampai mana tadi? Sampai mana? Mawar. Ya. Nah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masya Allah, sangat disayangi Allah, sangat diistimewakan oleh Allah, dan memang penciptaan yang paling istimewa. Sehingga di dalam Al-Quran tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil beliau Nabi langsung dengan asma beliau, ya Muhammad. Tidak ada ya Muhammad di dalam Al-Quran. Tetapi apa? Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiyyu. Beda dengan nabi-nabi lain. Ya Ibrahim, ya Musa. Ya dah? Kalau nabi-nabi lain dipanggil namanya. Nah, tetapi Allah ya ayyuhar rasul. Nah, makanya tradisi pesantren ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu, pakai Kanjeng Nabi, pakai Kanjeng Rasul, junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu, dan itu sangat indah. Tidak sekadar Muhammad, orang yang namanya Muhammad, tidak. Tetapi Muhammad dipahami dari Muhammadun, orang yang sosok yang terpuji, kang den puji di langit maupun di bumi. Sehingga ada ruh ta'zim, falladzina amanu bihi wa azzaruhu. Maka orang-orang yang iman kepada Nabi wa azzaru, dan memuliakannya, tidak sekedar iman tetapi memuliakan, menghormati Nabi. Masya Allah. Hatta dikral maulid yustahabul qiyam bidikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyebut maulid, kemudian mustahab disuyuksiakan untuk mahallul qiyam dalam rangka menanamkan rasa takdim, rasa mahabbah kepada beliau, junjungan Nabi Muhammad SAW, melaksanakan wa azzaru. Setelah itu wa nasaru. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Nabi mengajak iman, ayo kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita untuk beriman kepada Allah, untuk melaksanakan sholat 5 waktu, untuk siamu Ramadan, untuk bakti kepada orang tua, untuk thalabul ilmi, untuk menghargai agama, menjunjung tinggi ajaran-ajaran agama, kehormatan-kehormatan kaum muslimin, kehormatan-kehormatan umat manusia. Apa yang diajarkan wa nasaru, ayo kita bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan ajaran-ajarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugas kita. Jadi tidak selesai dengan wa'azzaru, belum selesai dengan ta'zim, tapi juga kita bantu, menolong, melanjutkan apa yang menjadi misi tugas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mentabligkan agama, mengamalkan agama. Dan kita ittiba bagaimana Nabi Muhammad salat, bagaimana Nabi Muhammad puasa, bagaimana Nabi Muhammad berkeluarga dan sebagainya. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Kemudian selalu mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Nabi, yaitu selalu kita dekat, kita baca, kita pelajari, kita simak, kita renungkan ayat-ayat suci Al-Quran.
ayat suci Al-Quran. Nah, ayat suci Al-Quran. Kalau begitu bagaimana? Ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Yang demikian itulah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sukses. Wong-wong kang padha bejo. Minal muflihin. Moga dengan majelis ini kita membangun membangun rasa, membangun iman, membangun Islam, membangun makrifat kita, pemahaman kita tentang sosok beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ini sudah awal, yang terakhir sedikit saja. Qasidah. Apakah qasidah yang seperti ini ada di masa banyak? Al-qasaid qatatawalla fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta al-an. Wis tompo-tompo tumpuk undung qasidah sejak beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, sudah ada qasidah. Para sahabat berqasidah. Ada yang langsung di hadapan Nabi, ada yang tidak langsung di hadapan Nabi, banyak. Qasidah seperti qasidahnya sahabat Hasan bin Bismillahirrahmanirrahim, Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Qasidahnya as-sahabi al-jalil yang gugur di perang Mu'tah, yaitu Abdullah bin Rawahah ketika perang Khandaq. Laula anta ma tadaina wala sallaina wa naba laula anta ma tadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alai aw sabbitil aqdama nanul ula ja'uka muslimun wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aratu fitnatan abai ajamuhum tibqal ahaditsil lati fardudhumullohumma khasirina. Tolaklah Allah, mereka tolaklah kaum musyrikin. Sudah membuat Quran, membuat tiru-tiruan dan sebagainya. Fardudhumullah, akhirnya apa? Mereka ngacir, mereka kembali, mereka kalah di dalam perang Khandaq. Itu qasidah as-sahabi al-jalil as-syahid Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Ada juga sahabat Sawad bin Qarib. Fakun li syafi'an yaum maladu syafa'atin bimughnin fatilan an Sawad bin Qaribi. Ada sahabat nama Sawad bin Qarib. Fakun li syafi'an ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hendaklah engkau ya Rasulullah menolong aku, mensyafaati aku. Yaumaladu syafaatin, di mana pada hari itu tidak ada orang yang memiliki kemampuan untuk menolong orang lain kecuali engkau ya Rasul. Bimughnin fatilan an Sawad bin Qaribi. Tidak ada orang yang dikasih kemampuan mensyafaat pada saat itu kecuali engkau ya Rasulullah. Ini syafaatul uzma nanti. Ya tafsirnya nanti akan banyak yang punya syafaat siapa semuanya. Tapi yang paling agung itulah
syafaat yang paling bisa diharapkan adalah syafaat dari junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sahabat Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma dengan qasidahnya banat su'atu faqal bil yauma matbulu mutayyamun ithruha lam yufta maqbulu ila akhiri. Umbitu bi anna Rasulullahi aw'adani wal afwa inda Rasulillahi ma'mulu. Karena dia sangat kebangetan dan mencaci Nabi, akhirnya ketakutan sendiri. Saya mendapat kabar saya diancam oleh Rasulullah. Akhirnya dengan proses yang agak panjang kemudian dia insaf sadar, kemudian ke Madinah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menutup muka. Ya Rasulullah, kami menyampaikan seandainya Ka'ab bin Zuhair sowan kepada engkau ya Rasulullah, adakah engkau mau menerimanya ya Rasulullah? Seandainya Ka'ab sowan kepada engkau ya Rasulullah dan menyatakan taubat kepada Allah dan juga menyatakan taubat di hadapanmu akan memeluk Islam, apakah engkau terima ya Rasulullah? Rasulullah bilang, saya terima. Siapapun yang datang, saya terima. Kemudian dia membuka cadarnya, ya Rasulullah, saya ini Ka'ab bin Zuhair yang telah menghina-hina engkau ya Rasul. Kemudian dia berqasidah panjang lebar. Akhirnya Nabi itu ridho dengan qasidahnya dan diberikan burdah kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma itu. Dan kemudian burdah itu dimiliki oleh Ka'ab bin Zuhair sampai wafat, kemudian oleh ahli waris disimpan, kemudian dibeli oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan kepada keturunannya, selalu disimpan dan sampai sekarang burdah itu masih ada di Mathaf di Turki sana, di Mathaf Turki sana. Masya Allah, ini diberi hadiah. Jadi Rasulullah ridho karena pas ini, karena memang pas. Rasulullah itu mulia, kemudian disampaikan hal-hal yang mulia, hal yang baik, yang pas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengada-ada. Kalau kebanyakan syu'ara di hadapan raja-raja itu kadang-kadang mengada-ada, melebih-lebihkan. Ka'annaka syamsun wal muluku kawakibu idza tala'ta lam yabdu minhunna kaukabu, atau idza tala'at lam yabdu minhu kaukabu. Seakan engkau itu adalah matahari, sedangkan para raja-raja yang lain adalah bintang gemintang. Apabila matahari itu muncul, maka bintang-bintang di langit itu tenggelam semuanya. Ya raja, engkau adalah bintang, itu seakan-akan mengada-ada. Itu sering tradisi-tradisi dulu di kerajaan-kerajaan, di berbagai kerajaan itu Arab waktu-waktu itu yang semacam itu, melebih-lebihnya. Itu apa? Mencari hadiah. Tapi ini beda, ini yang Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma, dia tidak mencari apa-apa, dia hanya mengungkapkan kekagumannya kepada Rasul dan kesyukurannya diterima oleh Rasul secara ikhlas, disampaikan kepada Rasul, dan itu diterima dengan baik oleh Rasul. Rasul memberikan hadiah burdahnya, ridaknya, ridak yang dipakai oleh Rasulullah diberikan, ini terimalah, Masya Allah. Jadi insya Allah mestinya yang berqasidah ini dikasih hadiah, ya, mestinya dikasih hadiah. Muka-muka nanti ini di antara ini ada yang kaya lah, bisa hadiah. Wah, ini yang qasidah ini umroh. Enggak. Kalau enggak yang alim, ya Allah. Karena enggak boleh kepingin yang lain-lain, enggak boleh. La hasada illa fisnaini, ya. Tidak boleh kepingin kecuali kepingin pada dua orang ini.
yaitu satu di antara jadi orang kaya. Tapi tidak cukup kaya, kaya yang lomo, yang sampai seakan-akan menghabiskan hartanya, selalu dihabiskan untuk apa? Untuk diinfakkan, untuk kemajuan agama, untuk menolong sesama dan sebagainya. Ini patut dikepingini, patut apa? Diirikan. Kita ngiri, kepingin orang kaya yang selalu apa? Memberikan infak untuk kebaikan. Nanti kaya lagi, infak lagi, kaya lagi, infak lagi, kaya lagi. Itu, Masya Allah. Yang kedua adalah kepingin jadi orang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Insya Allah. Ya kita bisa begini, insya Allah. Ini juga kerjasama antara akhirnya dan ulama, karena tanpa begitu kita tidak tanpa begitu kita tidak mendapatkan keseimbangan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kita biasanya juga setelah qasidan, setelah amalan ini kita membangun jiwa. Setelah membangun jiwa kita makan. Fi kulli makanin makan. Fi kulli makan. Kemarin ada rawuh Syekh Sami bin Abdul Karim Al-Yamani, ya, bisa bincang. Ya, fi kulli makan. Ya. Beliau juga sangat takjub, sangat senang sekali di Pondok Pesantren Nurul Islahiyah, bisa mengetahui lingkungan di sini, bisa silaturahim, insyaallah. Ya, semoga majlis ini mendapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya, dari apa yang dirintis Hadratul Syekh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Ahmad As-Saraili Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, Syekh Yai Utsman Nadi Ishaqi radhiyallahu anhu, wa usulihim wa furu'ihim al-akhirin wa ajma'in. Nafa'ana Allah bi ulumihim wa barakana bi du'aihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina ya. Amin. Mungkin ngaten Gus Haris ngaten Pak Yai nyumpapunten niki walafu minkum Haji Saring, masyaallah. Yang Haji Saring itu yang apa? Yang suka mengiring. Mengiringi itu ngestreni, mengiringi di mana, al-khidmah di mana, jamaah di mana selalu diiringi, masya Allah. Dan insya Allah selalu dihadiri Syekh Romo Kiai marhaban. Tidak hanya cukup di situ, tambah juga ahlan wa sahlan insyaallah. Ini bukan sukhriyah tetapi ta'dziman wa ikraman. Jadi al-ismu yadullu al-musamma insyaallah. Al-ismu yadullu al-musamma, nama itu akan membawa barokah ya Allah. Barokah yang perlu disebut-sebut namanya. Saya sedikit-sedikit bisa begini ya karena barokahnya nama itu. Karena di Jawa Tengah itu hanya ada syekh yang masyhur. Satu Syekh Mas'ud Kawunganten Cilacap, dua Syekh Masduki Lasem Lembang. Dua syekh. Saya Mas'ud Masduki. Alhamdulillah. Jadi barokahnya saya. Kebetulan mbah saya Mbah Hashim, jadi saya menduriyati Hashim. Jadi Bani Hashim. Ya, alhamdulillah lah. Tapi tidak seperti Rasulullah atau Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari Tebu Ireng, ya itu tidak. Tapi fatashabbahu illam takunu mislahu innat tashabbuha innat tashabbuha apa? Fatashabbahu illam takunu mislahum innat tashabbuha birrijali falahu.
Kalau kita tidak bisa persis, ya etok-etok dengan orang-orang mulia itu lumayan itu etok-etok dengan orang ya etok-etok itu sama. Tahajud orang iso khusuk ya etok-etok malu tahajud ora khusuk-khusuk teh apa. Selawatan orang patek ikhlas ora apa-apa. Etok-etok kaya ikhlas. Janjane orang iso wis lumayan. Fatashabbahu illam takun misal inna tashabbuha birijali wa falahu. Masyaallah. Karena untuk mencapai hakikat ini ya sulit, tapi malu ngerombong iki ketoke wis nganggo klambi putih, ketu putih wis janjane ya mbuh. Tapi ini kita bangun dari sini, ngenteni ikhlas, ngenteni ayo salat. Entek umure telat. Wah, sampai meninggal hurung malu ngerombong. Masyaallah. Pun enggak malah kesuwan ngomongnya karu-karuan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu hadi ila sawa'is sabil. Wal afu minkum afwan katsira. Yun pangapunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.